Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah telah memberikan kesehatan kepada kita. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu sehat semua. Keluarga kita di rumah juga selalu sehat semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini dengan baik. Karena kita tahu bahwa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sedang dalam keadaan sakit, sehingga kita patut bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Nah, sebelum kita belajar, Bapak tanya dulu nih, ada enggak puasanya yang bolong? Semoga tidak ada ya, karena dosa besar apabila kita meninggalkan puasa secara sengaja tanpa sebab tertentu. Misalkan bagi perempuan sedang haid atau sedang sakit keras, kalau hanya batuk-batuk sedikit atau hanya pilek sedikit dan kita kira-kira masih tetap kuat berpuasa, usahakan tetap berpuasa, karena pada bulan Ramadan ini banyak pahala yang dapat kita raih, karena bulan ini bulan penuh dengan keberkahan. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar ini nih, yang berjalan di bawah ini, yaitu tekanan zat cair pada ruang tertutup, atau lebih tepatnya Bapak akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Nah, berbicara hukum Pascal, pernahkah kalian melihat cuci mobil hidrolik? Tentu kalian sudah sering melihatnya, bukan? Nah, cuci mobil hidrolik, bagi yang belum pernah melihatnya atau yang sudah pernah melihatnya, untuk lebih jelas lagi, silakan simak video berikut ini. Ya, bagaimana anak-anak? Kalian tentu sudah menyaksikan video cuci mobil hidrolik. Jadi itulah yang disebut dengan cuci mobil hidrolik. Dan itu tentunya ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tekanan pada zat cair. Ya. Adapun kompetensi dasar pelajaran kita hari ini yaitu menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator, pada pembelajaran kali ini, kalian mampu mendeskripsikan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali penerapan hukum Pascal. Salah satunya yaitu yang tadi, video tadi yang kalian saksikan, yaitu cuci mobil hidrolik. Nah, nanti kita akan mengetahui lebih banyak lagi manfaat dari hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, simak terus video ini dengan baik. Kembali ke video cuci mobil hidrolik tadi anak-anak. Pertanyaannya sekarang, ini pertanyaannya. Mengapa dongkrak hidrolik tersebut dapat mengangkat mobil yang begitu besar dan berat? Untuk mencari jawabannya, silakan kalian simak penjelasannya berikut ini dengan menggunakan alat peraga hukum Pascal. Simak baik-baik. Hai anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan menjelaskan prinsip kerja pada cuci mobil hidrolik. Nah, mengapa sih kok bisa mobil yang begitu berat dapat terangkat oleh alat tersebut? Jadi, Bapak akan menjelaskannya dengan alat peraga berikut ini. Sesuai dengan hukum Pascal, bahwa tekanan pada zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah
dan sama besar. Jadi kalau kita lihat alat ini, di sini Bapak isi dengan zat cair di dalam ruang tertutup. Di sini ada suntikan, di sini yang kecil berdiameter kecil dan di sini berdiameter besar, sehingga luas penampangnya juga besar. Nah, nanti Bapak akan memberikan tekanan di suntikan yang kecil dengan mendorong ini di atas, sehingga tekanannya akan menyebar ke segala arah dan sama besar dan akan menyebabkan tekanan di sini. Jadi tekanan pada suntikan kecil sama dengan tekanan pada suntikan besar. Jadi kalau misalkan di sini Bapak taruh mobil seperti pada tempat pencucian mobil, kalau Bapak memberikan tekanan di sini, maka mobil akan terangkat. Semakin besar gaya yang Bapak berikan pada suntikan kecil, semakin besar pula gaya yang dihasilkan pada suntikan besar. Jadi sehingga mobil dapat terangkat dengan mudah. Jadi dengan gaya yang cukup kecil saja, perhatikan, nah mobil akan terangkat ya. Sudah perhatikan ya. Nah kita ulang kembali. Nah begitu kalau turun. Jadi itulah, Bapak ulang sekali lagi. Jadi ketika Bapak berikan gaya di sini, memberikan tekanan, maka dihasilkan pula tekanan di sebelah sini, sehingga mobil akan terangkat. Kita perhatikan baik-baik. Bapak ulang sekali lagi. Kita beri gaya, maka mobil akan terangkat. Cukup mudah. Nah, itulah prinsip kerja hukum Pascal. Nah, jadi Bapak harap kalian akan menjadi seorang penemu atau ilmuwan dalam bidang apapun. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat. Nah, bagaimana anak-anak? Menarik videonya bukan? Setelah menonton video, kalian tentu sudah tahu bagaimana prinsip kerja, kenapa mobil yang begitu berat dan begitu besar dapat terangkat. Bertambahlah pengetahuan kalian. Jadi, Bapak kemudian akan menjelaskan lebih lanjut tentang hukum Pascal. Perhatikan baik-baik. Jadi hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sekali lagi, tekanan yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kalau kita mengingat kembali video yang kalian tonton, alat peraga yang sudah Bapak tunjukkan seperti ini. Jadi ada diameter yang kecil dihubungkan dengan diameter yang besar, mobil ditempatkan pada diameter yang besar. Jadi kita memberikan gaya pada diameter kecil sehingga akan menimbulkan tekanan. Tekanan itu sendiri rumusnya adalah F/A. Dengan kita memberikan tekanan pada diameter kecil, maka akan menimbulkan gaya yang besar pada diameter besar. Sesuai dengan hukum Pascal, bahwa tekanan pada diameter kecil itu sama dengan tekanan pada diameter besar. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan pada diameter kecil, semakin besar pula gaya yang dihasilkan pada diameter besar. Di mana F1 adalah gaya pada torak kecil, satuannya Newton. F2 adalah gaya pada diameter besar, satuannya Newton. A1 luas penampang pada diameter kecil, satuannya meter persegi. Sedangkan A2 adalah luas penampang pada diameter besar, satuannya meter persegi. Kita lanjutkan ke contoh soal anak-anak. Jadi dicontohkan sebuah pompa hidrolik mempunyai luas penampang tabung kecil 5 cm persegi dan diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung besar 15 cm persegi? Untuk mengerjakan soal seperti ini, biasakan anak-anak kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, jadi yang diketahui adalah ini.
Luas penampang pada tabung kecil 5 cm persegi. Kemudian gaya yang diberikan yaitu 30 Newton. Bila luas penampang tabung besar 15 cm persegi, berapakah gaya yang dihasilkan dengan akibat gaya 1 30 Newton? Sesuai dengan rumus tadi, maka kita tuliskan apa yang ditanya, yaitu F2, kemudian kita jawab sesuai dengan hukum Pascal bahwa tekanan pada diameter kecil sama dengan tekanan pada diameter besar. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yaitu kita masukkan angkanya dari atas. F1-nya 30 Newton, A1-nya 5 cm persegi, F2-nya ditanyakan, kemudian A2-nya 15 cm persegi, kemudian kita kalikan silang. Kita kalikan silang, hasilnya seperti ini. Kemudian 30 kali 15 450, 5-nya pindah ke kanan dibagi 5, maka dihasilkan 90 Newton. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam terapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah belajar tentang cuci mobil hidrolik. Ternyata ekskavator juga menggunakan terapan hukum Pascal, begitu pula dongkrak hidrolik. Nah, ini bagi yang biasa kita mau ganti ban atau ganti ban, ini sangat bermanfaat anak-anak. Jadi hukum Pascal sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pascal itu adalah seorang ilmuwan anak-anakku sekalian. Jadi kalian pun memiliki banyak waktu untuk belajar bagaimana bisa menemukan teknologi terbaru. Nah, ini tugas kalian di rumah untuk kalian kerjakan anak-anak. Ada 3 soal. Jadi bagaimana bunyi hukum Pascal? Kemudian yang kedua, sebuah pompa hidrolik mempunyai luas penampang kecil 8 cm persegi dan diberi gaya sebesar 24 Newton. Berapa luas penampang besar bila gaya yang dihasilkan 120 Newton? Kemudian pertanyaan ketiga, sebutkan 4 contoh terapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada pertanyaan, silakan WA Bapak boleh, atau langsung ke rumah Bapak boleh, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selamat bekerja dan selamat mencoba. Terima kasih, semoga sukses. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian simak dengan baik-baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, karena itu akan Bapak nilai. Nah, semoga kalian menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Ya, harus dua-duanya sukses. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.